Jika kamu adalah podcaster baru atau berencana untuk membuat podcast kamu secepatnya, aku mau membagikan alat yang aku gunakan untuk membantu aku menghasilkan uang lewat podcastku. Namanya Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang membuat kamu dapat memiliki kontrol penuh tentang bagaimana kamu menghasilkan uang lewat podcast kamu. Kamu dapat melakukan kolaborasi dengan brand dan memilih banyak produk atau jasa yang cocok dengan pendengar kamu. Platform ini juga memberikan kamu tips dan contoh tentang bagaimana untuk membuat iklan secara tepat untuk mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ditambah lagi, kamu juga dapat melihat beberapa banyak pendengar kamu dan dapat menghitung berapa penghasilan kamu. Dapatkan uang kamu juga sangat mudah tentunya. Jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar dengan link tautan di deskripsi box di dalam episode ini dan gunakan kode referral saya. Jadi yuk, kamu juga dapat menghasilkan uang dari podcast kamu. Selamat datang di podcast Obrolan ID. Bagi yang mau berpodcast ria bisa pakai Anchor. Episode berapa ini? Episode sekian. Balik lagi bareng gua Erwin di podcast kesayangan Anda. Semoga disayang sih. Beda berapa second ya? Oh, sekitar 4 second. Oke. Ya, selamat datang kembali di podcast kita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oh ya, pertama-tama gue mau ngucapin Kongsi Faca ya. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang ngerayain. Walaupun ini udah hari ke-6 sih. Karena pas kemarin tuh gue cukup tidak ngeh kalau minggu depannya bakal hari raya Imlek gitu loh, hari raya Chinese New Year, hari raya lunar gitu, lunar New Year gitu. Gue nggak nge, tapi gue tahu tanggal berapa gitu. Sampai akhirnya, oh iya, gue lupa rekam podcast sebelum itu. Cuman gue mikir ya udahlah, ntar gue jadiin dengan podcast yang ini aja sekalian. Ya, gue ngucapin sekali lagi buat teman-teman ngerayain Happy Lunar New Year, Happy Chinese New Year. Semoga di tahun ini membawakan berkat, membawakan rezeki, membawakan kesehatan yang berlimpah. Tidak hanya buat teman-teman yang merayakan gitu loh. Siapapun kalian yang menonton video ini, siapapun kalian yang mendengarkan podcast ini, gue berharap lah intinya kalian selalu diberkati, kalian selalu dilimpahkan rezekinya, kalian selalu diberikan kesehatan yang baik gitu. Biarlah dengan momen ini kita bisa saling menghargai satu sama lain, kita bisa saling menghormati dan peduli satu dengan lainnya gitu. Kalau ngomongin soal Chinese New Year ya, tentunya ya tidak banyak berbeda dengan perayaan hari raya apapun agama kalian gitu loh. Baik itu perayaan Lebaran Muslim buat teman-teman Muslim, perayaan gue tidak tahu perayaan besar. Kalau misalnya contohnya gini ya, kalau kayak orang Konghucu atau Konghucu gitu lebih tepatnya merayakan hari raya Imlek gitu kan, hari raya besarnya gitu. Kalau Muslim merayakan hari raya Lebaran gitu kan. Nah, buat teman-teman yang Buddha atau Hindu, gua nggak tahu nih. Hindu kalau nggak salah ya, koreksi if I'm wrong gitu loh. Walaupun kalian nggak bisa koreksi juga di Spotify gitu. Cuman buat teman-teman yang nonton di YouTube bisa koreksi gitu.
perayaan Hindu itu apa perayaan gedenya gitu loh, yang super gedenya. Gue tahu Waisak tuh Hindu kalau nggak salah ya. Cuman gue nggak tahu nih itu perayaan men terbesarnya apa enggak gitu loh. Terus kalau buat temen-temen yang Buddha itu, nah kalau itu gue kurang tahu sih. Apakah sama dengan Konghucu gitu, dengan perayaan Imlek sama apa enggak? Karena gini, gue juga baru tahu gitu loh. Kalau misalnya tidak hanya orang China, orang Chinese gitu yang rayain hari raya Chinese New Year ini gitu. Buat teman-teman yang bukan buat teman-teman sih, teman-teman gua yang backgroundnya itu kayak Vietnamese, Japanese gua kurang tahu ya. Cuman kayak Korea, kayak Thailand tuh juga ngerayain hari raya Chinese ini gitu loh. Karena sebenarnya hari raya Chinese ini semua bukan hari raya Chinese sih, cuma mungkin karena gue nggak tahu asal usulnya gimana, apakah rebranding apa segala macam. Cuma sebenarnya perayaan Chinese New Year ini kan memperayaan pergantian musim gitu, pergantian musim panen kalau nggak salah ya, perayaan panen. Karena sejarah gue sih sebenarnya cukup buruk juga sih, perayaan pergantian musim yang akhirnya kita tuh panen kalau nggak salah dan kita mendapatkan kelimpahan gitu loh. Nah makanya sebenarnya arti dari Kongsi Fa-Cha itu ya kita berharap kalian tuh semakin kaya gitu, kalian semakin diberkati gitu kan. Bukan sebenarnya bukan sebenarnya Chinese New Year gitu. Walaupun mungkin kenapa Chinese New Year adalah karena orang-orang Chinese gitu kan pada zaman dahulu yang merayakannya, mungkin gua nggak tahu juga. Akhirnya itu menjadi apa ya, kayak hal atau signature gitu loh, atau ya udah gitu loh, itu menjadi branding hal itu gitu. Cuma kan sebenarnya kan Lunar New Year kan, Lunar itu kan pergantian bulan ya, pergantian bulan season gitu. Nah jadi balik lagi ke Buddha, gue kurang tahu Buddha itu apa. Perayaan gede itu kalau di Indonesia kalau Christmas, Lebaran, Idul Adha, Waisak, Nyepi. Waisak itu apa ya? Kok gue jadi lupa ya? Cuma Nyepi ya, gue pernah ingat Nyepi. Itu doang yang paling gue ingat. Kalau Buddha gue kurang tahu itu apa ya. Apa kita coba cari kali perayaan, coba ya bentar ya. Perayaan orang Buddha apa ya, perayaan agama Buddha itu Vesak itu Waisak kali ya. Agama Buddha, 3 hari besar agama Buddha dan sejarahnya, coba kita cek ya bentar ya. Oh iya, hari raya hari raya Waisak itu buat agama Buddha. Yang pertama Maga Puja, itu juga yang kedua hari raya besarnya, dan yang ketiga hari raya Asada. Asada sama Puja kita jarang mendengarkan sih, tidak familiar buat gue. Cuman Waisak itu pertama lagi itu membahas hari Waisak familiar di telinga kita masyarakat Indonesia. Waisak merupakan peringatan penting yang berkaitan dengan sejarah hidup Sang Buddha. Hari raya ini muncul untuk menghormati 3 peristiwa penting yang kita kenal sebagai Tri Suci Waisak. Peristiwa tersebut adalah lahirnya Siddhartha, penerangan sempurna, dan kematian Buddha. Seluruh peristiwa ini di atas berlangsung pada bulan purnama di bulan Waisak. Oke. Jadi Waisak itu buat agama Buddha dan Nyepi itu buat agama Hindu mungkin ya. Coba cek Hindu. Perayaan Hindu. Perayaan agama Hindu. Daftar besar Hindu ternyata. Oh, Nyepi. Apakah Nyepi ini? Daftar hari besar agama Hindu. Iya, Nyepi itu Hindu kan, benar. Karena setahu gue kalau ketika perayaan Nyepi itu bahkan selalu ada tuh di Bali tuh kayak sepi sekali. Apa karena Nyepi sepi? Bener kali ya.
Yang pertama Nyepi, yang kedua itu Siwaratri, yang ketiga itu Galungan, Kuningan, ada Pinaru, Banyu Pinaru, Pagar Wesio, banyak juga ya. Oke. Sekarang gue tahu. Jadi tadi gue mau ngomongin soal apa ya? Intinya ya, yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati gitu. Karena kita semua ini sebenarnya sama gitu. Agama itu cuma kepercayaan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kebersamaan, bagaimana kita bisa menjaga kesatuan, dan apa ya? Sebenarnya gini, mungkin gini. Sebenarnya itu keberbedaan itu tuh suatu keindahan gitu loh. Gua tidak mengerti kenapa orang-orang benci akan keberbedaan, walaupun kadang keberbedaan itu bisa apa ya? Banyaklah hal-hal yang bisa terjadi akan keberbedaan gitu. Tapi dengan adanya keperbedaan ini bukan itulah yang membuat sesuatu hal itu tuh menjadi indah itu. Dan sebenarnya gini, keperbedaan itu tuh tidak perlu dipermasalahkan gitu. Itu soal pribadi masing-masing. Itu soal keperbedaan ini yang gue ngomongin soal kepercayaan gitu ya, soal kepercayaan gitu. Tidak perlu dibicarakan ke publik gitu kan, tidak perlu dibahas dan dipermasalahkan, karena itu adalah privasi orang masing-masing. Iya, terserah, orang mempunyai kepercayaan mereka. Tidak hanya agama, kepercayaan mereka akan apapun, kepercayaan mereka akan ideologi mereka, kepercayaan mereka akan prinsip hidup mereka, kepercayaan mereka akan apapun itu hak mereka gitu. Cuma bagaimana kita semua bisa menerima perbedaan-perbedaan ini dan kita bisa berbaur dalam suatu community. Itu bukannya indah, bukankah indah ya? Tentu pasti akan indah. Kaki gue sakit. Tentunya akan indah, dan kenapa perlu dipermasalahkan sih? Tidak, menurut gue sih tidak ada hal yang benar gitu. Gue mempunyai kepercayaan gue, tapi gue juga menghargai kepercayaan orang lain. Karena gini ya, kalau buka ini cukup apa ya? Gue lupa kata-katanya, cuman jangan mengambil dari sisi lain gitu. Maksud gue gini ya, agama itu kan diciptakan sebenarnya oleh manusia juga kan, bukan oleh Tuhan gitu loh. Nah, don't get me wrong gitu loh. Gue percaya akan adanya Tuhan, gue percaya akan agama gue gitu. Cuman kalau kita lihat baik-baik, kalau kita pikirkan dengan pikiran yang open mind dan jernih ya, itu agama kan semua kan muncul dari manusia gitu, dari orang-orang yang menciptakannya gitu. Itu hanyalah suatu kepercayaan yang diciptakan dan dibikin oleh manusia itu sendiri gitu. Tidak ada hal yang semerta-merta ada gitu kan. Dan sulit juga kita menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena itu kita tahu kalau misalnya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa, dan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kalau kita mau bilang satu agama itu lebih benar dan lebih baik daripada agama lain, itu kan tidak bisa 100% benar, tidak 100% konkret gitu loh. Bukan berarti gue memberi tahu kalian kalau misalnya agama itu tidak penting. Tidak, agama itu mengajarkan kita sesuatu hal yang baik, sesuatu hal manner, attitude, menjadi orang lebih baik gitu, orang lebih baik buat community, orang lebih buat diri sendiri, dan dengan prinsip-prinsip agama itulah yang akhirnya bagaimana society ini bisa bertumbuh sehat dan lebih baik gitu. Tapi ketika kita menjelekkan satu agama atau kita menjelekkan satu kepercayaan demi meningkatkan demi memberikan atau menunjukkan kalau suatu kepercayaan atau agama tersebut lebih baik daripada yang lain, itu kan juga tidak bisa 100% valid gitu. Jauh juga ya. Ya itu dong sih.
gue tidak mau terlalu banyak bicara jauh soal agama karena itu cukup berbahaya dan cukup risky. Apalagi ya, apa yang terjadi? Oh iya, enggak, masuk bulan Februari 2022 tidak terasa juga ya. Mungkin kok gue pengen ngomongin ke soal podcast ini juga gitu ya, jauh juga briefingnya gitu. Mungkin podcast ini gue nggak tahu sementara doang apa gimana, cuma gini, mungkin podcast ini yang jadwal awalnya itu kan tayang tiap Jumat, bakal tidak tayang tiap Jumat lagi atau tiap minggu lagi gitu. Apa-apa yang gue pikirkan adalah karena somehow menurut gue gap antara minggu ini dan minggu selanjutnya itu cukup berdekatan, walaupun sebenarnya 7 hari itu plenty of time gitu. Cuman berhubung dengan apa ya, menurut gue ketika gue menumpukan beberapa hal yang pengen gue bicarakan ke dalam satu episode, misalnya gini, gue tidak bilang kalau episode bakal ditayang tiap 2 minggu atau tiap sebulan sekali, tidak. Cuman maksud gue adalah tidak perlu mungkin seminggu sekali, walaupun ya sebenarnya bagus juga sih kalau konsisten gitu. Cuman maksud gue adalah ketika setelah beberapa lama kita tidak berjumpa dan kita berjumpa lagi, itu akan menimbulkan apa ya, suatu reaksi atau akhirnya kita berjumpa lagi gitu. Kita senang lah gitu, kayak udah lama nih, gimana nih, apa yang udah terjadi, pasti banyak dong apa yang udah terjadi selama beberapa minggu itu gitu kan, dari yang terakhir kita ketemu, kita bicara gitu. Nah jadi sepertinya hal tersebut pengen gue implementasikan ke podcast ini gitu. Dan gue tidak mau menjadi beban ketika tiap minggu akhirnya harus gue upload gue up terus videonya, YouTube-nya, bukan YouTube, podcastnya gitu kan. Jadi menurut gue jadi lebih sehat juga gitu. Dan tentunya gue bisa mengambil sedikit break atau apa ya, gue masih pengen nih nge-podcast, gue masih pengen untuk bercerita gitu, gue masih pengen untuk nge-sharing pikiran-pikiran dan point of view gue gitu. Tapi gue tidak ingin menjadikan podcast ini beban buat diri gue untuk gue kerjakan di tiap-tiap minggunya gitu kan. Oleh sebab itulah kenapa gue coba pengen implementasikan, dan ketika akhirnya nanti mungkin tayangnya bukan tiap Jumat, ya paling tidak gue udah announce nih, gue udah kasih tahu nih gitu. Karena sekarang apalagi dengan gue balik lagi kerja hustle ya, gue balik kerja 7 hari. Ya gue tahu gue kerja 7 hari. Gue udah kerja 7 hari. Gue udah pernah kerja 7 hari gitu. Gue udah pernah kerja 7 hari dalam beberapa periode tertentu, dan akhirnya gue stop, lanjut lagi gitu-gitu terus gitu. Alasan kenapa gue kembali bekerja 7 hari lagi adalah dengan menutupi gap karena ada beberapa hari yang mungkin short day gitu loh. Dan untuk menutupi gap tersebut ya akhirnya gue harus kerja lebih gitu kan. Dan gue rasa gimana ya, gue rasa ketika gue terlalu banyak waktu kosong, I feel bored gitu loh. Dan gue pengen ngerjain sesuatu gitu, tapi gue nggak tahu pengen ngerjain apa gitu loh. Gue tidak mau bermain game, makanya akhirnya gue memutuskan untuk bekerja lagi, dan I enjoy gitu. Makanya salah satu alasan juga kenapa akhirnya gue pengen menerapkan episode tayangnya tuh tiap beberapa periode sekali. Ya karena agar gue tidak terlalu membebani diri gue sendiri, dan gue bisa lebih fokus dan memprioritaskan mana-mana yang kiranya deadline-nya atau due-nya lebih cepat gitu loh. Apa lagi ya? Carlos datang tanggal 16 sampai
Kita tunggu aja. Apa kabar ya soal karantina di Indonesia ya? Gue dengar kemarin karantina itu disingkatkan lagi jadi 5 hari dari yang sebelumnya 7 hari. Menarik. Gue pengen pulang gitu loh. Gue pengen pulang holiday. Paling tidak ya short escape mungkin atau gimana pun. Gue udah nggak holiday itu, terakhir holiday itu 2019 gitu. 2019, 21, 22, jalan udah 3 tahun nih. Dan gue nggak yakin gue bakal punya kesempatan untuk holiday dalam beberapa periode ke depan tertentu. Beberapa bulan lah lebih tepatnya ke depan. Karena gue sibuk dengan pekerjaan gue dan ada hal yang harus gue tangani di dalam pekerjaan gitu. Jadi tapi gini, apalagi dengan karantina gitu. Kalau misalnya itu yang membuat gue akhirnya kenapa malas dan tidak mau pulang dulu adalah soal karantina itu. Gue tidak mau nge-spend waktu 5 bahkan 7 hari gue hanya untuk karantina. Misalnya nih gue holiday 3 minggu nih, gue gak mau spend seminggu cuman di karantina dan 2 minggunya ya cuman punya waktu 2 minggu gitu. Tentunya gue tidak pengen ambil waktu lebih lama gitu, karena ada pekerjaan yang harus gue kerjakan di sini gitu. Nah ada sekolah yang harus gue kerjakan juga gitu kan. Jadinya dengan kalau karantina yang masih ada 7 dengan 5 hari ya tidak tertarik untuk gue pulang ke Indo gitu. Gue berharap pemerintah Indonesia bisa menerapkan free karantin gitu, atau mungkin self isolate doang, atau nggak perlu karantin sih. Soalnya di sini juga udah nggak perlu karantin, nggak perlu self isolate. Kalau misalnya hasil PCR atau hasil antigen itu negatif kan ketika misalnya kita terbang gitu kan. Karena ketika kita live with the virus ya memang harus ada risiko-risiko yang kita coba ambil dan kita lihat gitu loh, apa reaksi dan apa hal yang diberikan, apa output yang diberikan gitu. Kita tidak bisa selalu bukannya terkesan egois juga sih, cuma ketika kita tidak berani untuk mencoba hal tersebut, bagaimana kita tahu gitu kan. Jadi ya gua harap karantina bisa dikurangin lagi. Ayo bisa yuk 5 hari cuy karantina cuy, bosan lah. 3 hari aja bosan. Gua kemarin covid aja 7 hari gak kemana-mana, di rumah aja tuh bosan setengah mati gitu. Walaupun dengan berbagai macam entertainment yang gue punya gitu kan, cuman tetap ngerasa bosan lah cuy. Apa ya? Nggak ada lagi sih kayaknya, itu doang sih paling yang pengen gue bahas. Sedikit update gitu kan. Ya paling itu doang. Sampai di sini aja buat episode kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngelihat visualnya, sekarang podcast obrolan ID ada di YouTube, di channel gua tentunya. Kalian bisa cek channel gua di Instagram gua, di link itu ada di bio gua ada linknya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ngelihat visualnya, jangan lupa di subscribe. Dan kalian juga tentunya bisa komen, bisa berinteraksi langsung di YouTube gitu. Kalau di Spotify kan belum bisa gitu. Jadi sebenarnya menurut gue berharap Spotify bisa menambahkan fitur-fitur seperti itu juga sih ke depannya. Itu doang buat episode kali ini. Terima kasih untuk tetap setia mensupport podcast ini. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan episode-episode terbaru podcast obrolan ID. Gue sangat mengapresiasikan itu. Sehat-sehat selalu kalian. Happy weekend. Gue berharap kalian bisa menikmati akhir pekan kalian. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Erwin pamit undur diri. Bye.